Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Rencanamu yang begitu indah, agung mulia untuk menyelamatkan kami orang berdosa, sehingga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Kami sungguh bersyukur kalau kami saat ini ada di dalam bilangan orang percaya. Orang yang telah Kau pilih menjadi pengikut-Mu, menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menyampaikan pujian kami lewat nyanyian, dan kami sungguh Tuhan percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami. Roh Kudus yang telah membuat kami saat ini berjalan sesuai dengan firman-Mu, itulah yang membuat kami hidup bersama dengan Engkau sampai hari ini. Sehingga kami tergerak untuk datang ke tempat ini. Di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk kami mendengarkan firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, biarlah hati kami jadikan tanah yang subur untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Biarlah lewat pemberitaan ini hanya Engkau sendiri yang nampak. Apa yang Engkau ingin sampaikan bagi jemaat-Mu Tuhan, biarlah pakai hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Mereka yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bertemu kembali Saudara. Saya lupa kapan saya terakhir khotbah di sini Saudara, tapi apapun, saya percaya Tuhan yang izinkan kita bertemu dan Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini saudara enggak terlalu sulit-sulit saudara ya. Pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari sebuah narasi cerita yang saya yakin Bapak Ibu Saudara semua mengetahuinya. Yaitu pencobaan di padang gurun. Saudara tahu semua ya? Pencobaan di padang gurun itu suatu cerita yang sangat kita kenal sebagai orang percaya tentunya saudara. Nah saudara, kita akan buka firman Tuhan dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 Bapak Ibu Saudara. Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 11. Baiklah saudara, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar TV atau boleh juga melihat di handphone saudara ya. Apapun firman Tuhan dalam bentuk apapun itu bisa menjadi pedoman bagi kita. Demikian firman Tuhan Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saya rasa kita baca sama-sama ya, boleh ya? Saya tergerak soalnya banyak ikut baca. Wah puji Tuhan saudara ya. Paling enggak dari pagi yang belum baca firman Tuhan jadi baca ya saudara. Berarti mulai ayat keempat. Wah luar biasa responnya ya. 3, 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin saudara. Sebuah narasi yang begitu akrab di kuping kita, tapi kadang-kadang kita nggak tahu apa maksudnya. Apa maksud narasi ini bagi kita orang-orang percaya? Saudara, apa maknanya bagi kita orang percaya? Seringkali kita cuma membacanya begitu saja, tahu itu sebuah cerita, ya, bahwa Yesus mengalahkan iblis ketika iblis mencobai. Saudara, ini istilah pencobaan, mari kita sepakati dulu saudara ya. Istilah pencobaan ini sebenarnya ada dua pengertian,
Ya saudara, mungkin saudara seringkali berkata, aduh saya lagi ada dalam pencobaan nih gitu. Ya, saudara sering dengar mungkin orang bilang, saya lagi dalam pencobaan. Saudara, pencobaan seperti ini adalah pencobaan yang telah dialami atau sedang dialami. Yang pada saat itu orang-orang terutama anak-anak Tuhan, saudara sering punya bahasa seperti itu ya. Dia sedang mengalami sesuatu yang tidak dia inginkan. Itulah disebut pencobaan saudara. Tapi sebenarnya kalau anak Tuhan mengalami pencobaan saudara, sesungguhnya dia sedang mengalami ujian dari Tuhan. Saudara percaya pencobaan anak Tuhan itu Tuhan izinkan? Tuhan ada di dalamnya? Tuhan terlibat? Amin ya saudara. Karena apa? Kita percaya juga kalau Tuhan terlibat bukan dalam pencobaannya saja, tapi Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di dalam solusinya. Itu pencobaan yang pertama saudara. Nah, kalau pencobaan yang Yesus alami ini bukan pencobaan yang itu. Lain ya. Yesus nggak jatuh dalam pencobaan. Yesus tidak pernah berkata, murid-muridku saat ini saya lagi ada dalam pencobaan. Ada nggak gitu? Nggak ada saudara. Ya, jadi yang dimaksud di pencobaan yang kedua ini adalah pencobaan yang dilakukan oleh iblis untuk supaya atau agar supaya kita jatuh, agar supaya kita berdosa, ya, atau lebih tepatnya agar kita mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh iblis. Kalau kita baca narasi tadi, apa yang diinginkan iblis, dia sampaikan kepada Yesus supaya Yesus ini itu ya, saudara ya. Paling tidak ada 3 pencobaan tadi. Nah, saudara, jadi kita lihat pencobaan yang dimaksud di narasi ini adalah pencobaan yang kedua saya sampaikan tadi ya. Pencobaan yang seringkali dilakukan oleh iblis kepada kita anak Tuhan untuk kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Saudara, akhir-akhir ini kita mendengar, kalau kita lihat medsos saudara, luar biasa. Banyak sekali pernyataan-pernyataan bahwa keadaan kita saat ini sedang sulit. Ekonomi kita sedang sulit. Ke depan sampai di tahun ini atau mungkin berapa tahun ke depan, gak tahu apa. Kemarin saya baru baca saudara, di medsos saudara, itu ajakan. Kita kalau pengeluaran keuangan sekarang harus hati-hati. Kalau beli apa-apa mesti pikir-pikir dulu. Simpen uang. Saudara kadang-kadang ngeri ya kalau dengar gitu ya. Wah, apa yang akan terjadi nih saudara. Tapi saudara, lewat apa yang Tuhan sampaikan di Injil ini saudara, Tuhan mengajarkan kita nggak usah khawatir dan terutama adalah kita jangan mau mendengarkan apa yang iblis bisikan kepada kita. Mungkin dalam hal ini saudara, kalau kita khawatir tentang kehidupan masa depan ini saudara, mungkin kita ada berpikir, kalau gitu saya mesti menyimpan uang sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang nggak mikirkan caranya seperti apa. Saudara, banyak sekali orang Kristen di luar sana, tentunya bukan di gereja ini saudara ya, melakukan penggelapan uang di perusahaan, di pemerintahan, korupsi. Banyak yang anak Tuhan saudara. Dan itu memalukan dan saya percaya itu bukan yang Tuhan kehendaki. Atau lebih tepatnya apa saudara? Dia telah jatuh ke dalam pencobaan. Ya, karena itu bujukan iblis, karena menuntut ini itu, saudara kadang-kadang yang nuntut juga istri sih. Gitu. Pak di sebelah udah beli ini, gitu kan. Dan sebagainya. Tapi saya nggak mau menjelekkan istri ya. Kadang-kadang yang salah tetap suaminya saudara ya. Tapi kalau istri saya nggak gitu saudara. Nggak lah. Maksud saya bukan cuma istri saya. Di sini di ruangan sini istri baik-baik kok saudara ya. Nah saudara, kita kembali ke narasi yang tadi. Ketika Matius menuliskan narasi cerita ini saudara, dia sedang ingin menekankan kepada pembacanya saudara, bahwa Yesus itu dia ketika baru pertama kali melakukan pelayanan aja, dia udah taat kepada Bapa. Kita lihat tadi ya. Saudara, sebelum pencobaan di padang gurun ada yang tahu nggak apa peristiwa yang terjadi dengan Yesus? Yesus dibaptis ya, ingat nggak? Ya, Yesus dibaptis, setelah dibaptis Yesus langsung dikatakan di ayat 1 tadi bahwa Roh membawanya ke padang gurun. Artinya apa saudara? Pada saat Yesus dicobai, kalau Roh membawanya, kira-kira saudara bisa bayangkan nggak? Yesus habis dibaptis terus Roh membawa, kira-kira Roh siapa ini? Roh Allah atau Roh iblis? Roh Allah tentunya, karena ketika dibaptis Yesus langsung dihinggapi burung-burung merpati lambang Roh Kudus ya. Itu melambangkan kita yang terima Roh Kudus saudara. Ketika Yesus dibaptis, dia sebenarnya nggak perlu terima Roh Kudus saudara. Orang dia Allah kok, firman yang jadi manusia kok. Itu melambangkan kita, anak manusia, ketika kita percaya dan dibaptis, kita juga terima Roh Kudus, kira-kira. Tapi oke, itu kejauhan kalau saya ngomong itu. Saudara, setelah itu, Roh membawanya ke padang gurun untuk dicobai. Makanya seringkali orang Kristen juga, begitu dibaptis langsung ternyata, waduh ditawarin ini itu, saudara ya.
Seringkali orang Kristen waktu belum dibaptis aja, kalau lu terima Yesus, lu punya hutang-hutang beres semua. Pernah dengar begitu saudara? Kalau lu terima Yesus, penyakit itu pasti sembuh semuanya. Makanya banyak orang jadi Kristen tiba-tiba jadi kecewa. Kok jadi Kristen gini ya? Lagi dijanjiin gak gini gitu saudara ya. Nah itulah semua merupakan iming-iming. Nah tapi saudara, berita ini adalah suatu cerita yang disampaikan oleh Matius untuk menyampaikan kepada kita bahwa Yesus begitu dibaptis mau melakukan pelayanannya belum apa-apa, dia dicobai dulu. Yang pertama, yang kedua dia taat kepada Bapa. Yesus bisa bilang, aduh Bapak masa baru juga dibaptis gue udah dibawa ke padang gurun dicobai sama iblis. Enggak, dulu deh ntar aja kalau udah pelayanan baru dah boleh deh dicoba. Enggak gitu saudara. Dia langsung ngikut apa yang Bapak mau. Ya saudara, itulah yang perlu menjadi teladan bagi kita. Kita taat kepada Bapak. Ya, apapun yang Bapak tuntut. Bahkan saudara, Bapak ingin kita lawan setiap pencobaan dari iblis itu. Bapak mau kita lawan setiap bisikan-bisikan iblis itu. Seringkali kita lupa saudara ketika kita mengalami itu. Satu saat iblis membisikkan, itu cewek di sebelah lebih cantik dari istri lu. Langsung mikir, iya enggak ya? Langsung lihat kelebihannya cewek sebelah. Langsung lihat kejelekannya istri kita. Enggak gitu kan saudara? Ya, nah jadi saudara ketika Yesus menghadapi pencobaan, itulah teladan bagi kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Matius saudara. Nah saudara, sekarang saya mau menyampaikan sesuatu yang pesan yang di luar konteks sebenarnya. Saudara, iblis itu kalau kita lihat bacaan tadi saudara, iblis bisa, Tuhan Yesus bisa menghindar semua tawaran iblis, betul nggak? Kalau naik kayu salib itu juga merupakan pencobaan. Misalkan, kalau naik kayu salib kita anggap juga pencobaan deh gitu ya. Kan sekarang lagi rame nih, lagi polemik nih. Salib itu rencana iblis atau rencana Allah, Bapak. Pernah ada yang dengar nggak berita itu? Nggak ya? Ini sekarang di medsos lagi rame banget gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa salib itu adalah rancangan atau rencana iblis, bukan rencana Bapak. Ya udahlah, nggak usah sampai ke situ. Tapi saudara, ternyata kalau kita melihat saudara, apa yang dilakukan oleh Bapa kepada Yesus itu rencananya. Dia terlibat, Allah terlibat, ya. Dan salib juga saudara merupakan rencana Bapa kepada kita supaya kita diselamatkan, ya. Nah, saudara, kita akan lihat satu persatu sekarang. Saya agak cepat nggak apa-apa ya. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap. Karena jam pertama ini saya harus cepat gitu ya. 35 menit ya Pak ya, kurang lebih ya. 36 deh Pak ya, boleh ya. Nah, pencobaan yang pertama itu ada di ayat 3 dan 4 saudara. Saya akan bacakan ya, biar cepat saya bacakan aja. Ayat 3 dan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau kita lihat pencobaan pertama ini saudara, ini berpusat kepada rasa laparnya Yesus. Hubungannya dengan perut saudara. Ya, seringkali kita diuji lewat perut kita. Ya, saudara ya. Yesus telah berpuasa selama 40 hari saudara ya. Dan iblis menggoda Yesus supaya Yesus mengubah batu menjadi roti saudara. Nah kalau kita lihat seperti ini sebenarnya iblis itu seolah-olah sedang menuduh Bapak. Katanya lu anak Bapak kira-kira gitu deh. Katanya lu anak Allah. Masa kok Allah tega-teganya ya kalau sayang sama anaknya mengajak ke padang gurun yang mengerikan begitu, udah gitu nggak makan lagi. Saudara, seringkali hal-hal seperti ini menjadi godaan buat kita. Iya ya, kok saat ini gue kayaknya seret banget. Tuhan bersama dengan saya enggak? Gitu ya, sehingga timbullah pikiran-pikiran yang lain. Supaya gampang cari duit dengan cara yang lain. Ya, contoh-contoh seperti itu saudara. Nah saudara, pada saat iblis melakukan itu kepada Yesus saudara, dia sedang menuduh kepada Bapa bahwa Bapa tidak mengasihi anaknya saudara. Bapak, atau secara halus saudara, Bapak nggak memberikan pemenuhan atas kebutuhan jasmani si anak. Ya saudara. Nah saudara, dari
Pencobaan pertama ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil, saudara. Yang pertama tadi yang saya katakan, iblis sedang berusaha untuk menuduh Bapak bahwa Bapak tidak mengasihi anaknya, tidak memelihara lewat makanan, lewat puasa. Dan Yesus 40 hari itu gak kebayang saya bagaimana puasa 40 hari ya. Yesus lapar banget gitu saudara. Yesus punya kuasa gak merubah batu jadi jadi roti? Punya. Terus Yesus lagi lapar 40 hari. Kira-kira kalau di situ Yesus tergelincir dikit aja, bisa aja ya. Langsung Yesus show off. Siapa bilang gua gak bisa ubah batu jadi roti? Pasti bisa kok saudara ya. Tapi kembali, dia tidak menurut apa yang iblis inginkan. Ya saudara. Jadi itu yang pertama saudara. Pelajaran yang kedua saudara. Ketika kita memenuhi atau kita mendahulukan kebutuhan jasmani kita daripada kebutuhan rohani kita, daripada mendengar maunya Bapa, daripada melakukan kehendak Bapa, saudara, kita tidak berkenan kepada Allah. Sekali lagi, ketika kita mendahulukan kebutuhan jasmani kita, apapun jasmani itu bisa pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya, lebih daripada atau mendahulukan itu lebih daripada kehendak Bapa, saudara, kita tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Ya, karena Bapa menginginkan kita mengutamakan hal-hal yang rohani. Yang rohani artinya apa? Kita dengarkan dulu kehendak Bapa, bukan kehendak iblis itu. Ya, itu yang pertama, saudara. Dan yang kita belajar juga dari firman ini, Yesus juga menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita bahwa dia lebih penting menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya daripada dia mendengarkan iblis. Daripada dia memikirkan rasa laparnya dia nggak makan 40 hari itu. Ya saudara ya. Itu hal yang kedua. Itu yang bisa kita pelajari saudara. Nah saudara, hal yang ketiga yang tadi saya sudah sampaikan saudara ya. Sebenarnya yang kita bisa pelajari dari hal ini, Yesus tetap tidak mau mendengar maunya iblis meskipun dia mampu merubah batu jadi roti. Dan enak banget kayaknya. Saudara kalau lagi puasa di sini ada yang suka puasa nggak? Wah pasti sering puasa ya saudara ya. Kalau lagi puasa itu jangankan roti enak, roti perak aja jadi enak. Betul nggak? Ya, saudara saya ingat saudara kalau saya lagi puasa saya selalu menghindari jalan-jalan ke tempat section makanan di supermarket. Kenapa saudara? Karena kalau lagi puasa itu kita suka jadi panik. Apa jadi dibeli? Betul nggak saudara ya? Apa jadi beli saudara? Sampai menemuin kulkas ujung-ujung gak kemakan. Gitu ya. Artinya apa saudara? Kembali ke konteks Yesus. Yesus itu waktu itu mungkin kalau dia cuma manusia aja, dia bukan Allah. Mungkin dia udah, wah bisa kok gua jadikan roti dari batu ini. Dan dia makan. Pasti enak sekali makanannya. Nah ini pencobaan yang pertama saudara ya. Jadi pencobaan yang pertama berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Ya, Tuhan mau kebutuhan jasmani kita jangan lebih utama daripada kebutuhan rohani. Amin ya saudara. Terus kita maju lagi. Pencobaan yang kedua. Pencobaan kedua saya bacakan lagi. Ini ada di ayat 5 sampai ke 7 ya saudara. Ayat 5 sampai ke 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau dan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kalau kita lihat saudara, iblis itu seringkali memutar balik firman Tuhan. Betul nggak? Dia selalu menggunakan firman Tuhan. Dan dia beraninya, dia mutar balik firman Tuhan kepada Yesus yang adalah firman itu sendiri saudara. Nah kalau iblis bisa memutar balik firman Tuhan kepada sang firman itu yang adalah Yesus. Apalagi kepada kita. Betul nggak? Makanya saudara seringkali kita mendengar hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Karena secara tertulis diputar balik artinya saudara ya. Sama seperti yang kita akhir-akhir ini dengar saudara ya. Firman Tuhan bisa diputar balik. Katanya salib itu bukan kehendak atau rencana Bapa tetapi rencana iblis. Alkitab jelas-jelas jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau kita lihat perjanjian lama, sepanjang perjanjian lama yang ditulis ribuan tahun itu saudara, atau berjalan ribuan tahun, isinya semua tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Ya,
Nah, jadi saudara, itulah pekerjaan iblis. Seringkali memutarbalikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah saudara, di sini rupanya iblis sedang memutarbalikan Mazmur 91. Sekarang gak usah dibaca deh, kalau mau dicatat boleh. Mazmur 91 ayat 11, 12 itu yang dikutip sama iblis tuh. Ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Nah, ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat dan seterusnya, saudara. Jadi iblis bisa bilang kepada saudara, tuh Alkitab bilangnya begitu. Ternyata diputar balik. Ya saudara, tapi apa yang iblis katakan? Ada tertulis, seolah-olah iblis mengerti firman Tuhan. Sebenarnya bukan seolah-olah, saudara. Iblis tahu firman Tuhan. Ya, cuman bedanya iblis menggunakan firman Tuhan diputar balik untuk menjerumuskan kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kalau Tuhan membuat kita mengerti firman Tuhan supaya kita semakin taat kepada Dia. Amin. Nah, saudara, ketika iblis katakan begitu, ada tertulis. Kira-kira jawab Yesus seperti apa ya? Kalau kita baca di sini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Jadi Yesus tuh lebih ngerti firman Tuhan, udah jelas. Ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di situ Yesus sedang mengcounter. Iblis, lu sok-sokan lu bilang ada tertulis. Ya, lebih tepat lagi lu sedang mencobai Tuhan pada saat itu. Nah saudara, seringkali juga pencobaan yang datang kepada kita yang disampaikan iblis, yang dibisikkan kepada iblis itu sebuah rekayasa yang dibuat oleh iblis dengan cara memutar balik firman Tuhan. Tujuannya supaya kita jadi mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu apa? Ada di firman Tuhan katanya. Makanya kita harus lakukan. Padahal kadang-kadang itu mencobai Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara agak bingung kalau saya cuma ngomong begitu. Saya ingin menjelaskan saudara ya. Ada beberapa pengalaman kita sebagai anak Tuhan. Kalau saudara sakit nih misalnya flu. Flu mah penyakit biasa ya saudara. DBD deh gitu misalnya. Kira-kira yang saudara pilih, saudara berdoa setiap hari karena saudara yakin banget mujizat pasti terjadi atas tubuh saudara, atau saudara ke dokter periksa darah. Saya minta saudara dewasa deh, jangan sok rohani. Apa yang saudara lakukan? Ke lab tuh. Di sini ada yang jawabannya beda. Enggak, saya berdoa. Seminggu beres tuh BD-BD. 4 hari saudara mati. Game over katanya. Saudara, kemarin teman saya baru aja. Kami ada reuni saudara ya. Kira-kira sebelum sebulan. Tanggal 14 September sampai 20 September saudara. Saya dengan penabur. Saya itu lulusan penabur SMP dulu. Namanya belum penabur dulu, baru BPK saudara ya. Kami itu rupanya gak sadar. Ternyata udah lulus 50 tahun saudara. Dari SMP. Jadi kami melakukan perjalanan ke Bali. Reuni ceritanya, sampai 1 minggu saudara, 50 tahun lulus SMP. Nah saudara, teman saya ada satu ketinggalan. Dia bilang, ntar saya mau nyusul ya katanya. Hotelnya dan sebagainya teman saya itu. Saudara, kita pulang ke Jakarta, dia gak jadi datang. Dia pulang ke rumah bapak. Kenapa saudara? Karena beda-beda. Kami semua kaget, kita pulang ke Jakarta dengar kabar teman kami yang mau nyusul itu meninggal saudara. Jadi kita rame-rame habis pulang dari Bali ke rumah duka. Saudara, begitu cepatnya saudara. Saya nggak lagi ngomongin teman saya untuk selanjutnya saudara. Tapi yang saya mau kasih tahu saudara. Seringkali kita mencobai Tuhan dengan hal sepele. Ketika kita sakit, kita nggak mau. Saya nggak menuduh juga teman saya ini mencobai Tuhan. Dengar-dengar sih dia katanya telat aja ke periksa darah. Tapi begitu cepatnya. Nah saudara, seringkali kita bicara Tuhan pasti lakukan mujizat bagi penyakit saya. Mungkin saudara bisa ngomong gitu kalau saudara cuma masuk angin. Kalau saudara divonis cancer, bisa saudara gitu? Udahlah pokoknya saya doa aja cancer pasti sembuh. Ya saudara, jangan mencobai Tuhan. Kenapa saya katakan gitu? Wah Pak Yongki gak rohani orangnya. Pasti itu gak percaya mujizat. Saudara, saya percaya banget mujizat. Kenapa? Karena hidup saya penuh dengan mujizat. Saya punya anak 3 perempuan, 3-3-nya dari kecil udah ngalami mujizat. Sampai anak saya sekarang kayak burung aja. Udah memberikan cucu kepada kami saudara. Sampai sekarang anak-anak saya mengalami mujizat terus menerus. Saya bukan gak percaya mujizat. Tetapi ada tempatnya di mana mujizat terjadi. Di mana Tuhan mau kita berikhtiar istilah dunianya. Saudara ya, kenapa? Kalau kita lihat ada rahasia saudara di Kejadian 1 ayat 28b, coba boleh dibuka. Kejadian 1 ayat 28b ini seringkali
Ayat ini bukan seringkali. Justru ayat ini nggak pernah dibuka menurut saya. Bagian B. Nah, bagian D mulai dari penuhilah bumi. Penuhilah bumi pasti sering kita dengar ya ayatnya. Tapi kalimat berikutnya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Saudara pernah renungkan nggak arti taklukkanlah itu? Saudara nggak pernah renungkan, tapi saat ini saudara merasakan apa yang Tuhan izinkan untuk manusia menaklukkan bumi ini. Saudara seringkali mungkin sekarang bilang gini, gila ya teknologi sekarang nggak masuk akal deh. Saudara pernah berpikir gitu? Ilmu kedokteran, saya baru kemarin periksa jantung saya di dokter saudara. Sekarang, dulu terakhir kita kateterisasi, ada yang sering dengar ya istilah kateterisasi. Di kateter dimasukin alat, sebelumnya dimasukin cairan saudara. Tadi siang kemarin saya dengan istri saya ke dokter. Saya lihat ada satu alat yang baru saudara. Di dalam pembuluh jantung itu bukan cuma dimasukin cairan, tapi dimasukin kamera saudara. Masuk ke dalam jantung kameranya saudara. Dan saya tanya, dok ini teknologi baru ya dok ya? Dia bilang, udah lama. Dokter saya bilang, saya ahlinya di Indonesia. Oh saya bangga juga ke dokter itu saudara. Saya ahlinya di Indonesia. Saudara pikirin, kenapa itu bisa terjadi? Kalau saudara lihat gadget sekarang, luar biasa. Saudara mungkin AI lebih lagi. Bagaimana muka seseorang dan suara seseorang bisa dipakai oleh orang lain. Memang itu dijadikan hal yang tidak baik. Tapi tujuan Tuhan pasti bukan untuk itu sebenarnya. Untuk tidak baik. Untuk hal-hal yang baik. Untuk membantu kita, menolong kita. Salah satunya dalam hal ilmu kedokteran, farmasi, teknologi kedokteran, teknologi yang lain-lainnya saudara. Tuhan inginkan. Tapi sejak di Kejadian 1:28. Allah sudah mengatakannya. Taklukkanlah itu. Saat ini kita boleh merasakan bahwa dunia telah ditaklukkan oleh siapa? Oleh manusia yang Allah berkata kepadanya waktu itu. Ya, Allah berkata kepada siapa? Manusia ya. Taklukkanlah itu. Jadi saudara jangan alergi kalau saudara ke dokter. Kalau saudara melakukan apa-apapun yang seolah-olah kok gak rohani ya bukan cuma doa. Doa pasti harus. Karena lewat doa itulah Tuhan bisa pakai teknologi itu. Lewat doa itulah Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pilihkan dokter yang tepat buat kita. Tuhan bisa beri hikmat kepada pemberi resep dan sebagainya. Tapi juga saudara, Tuhan juga bisa buat mujizat. Banyak tuh yang ngalami mujizat. Sakit kesana kesini gak sembuh saudara. Tapi mujizat itu sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kedaulatan Allah. Amin. Itulah yang disebut mencobai Tuhan. Saudara, saya ingin cerita sedikit sejarah Pentakosta. Oh, bukan sejarah Pentakosta, saudara. Pentakosta ini kan tadi cerita tentang Pentakosta ketiga. Sebelum ada Pentakosta ketiga, saudara ya. Penginjil Pentakosta itu datang dari Amerika, saudara. Ya, kalau kita lihat sejarahnya tahun 1921. Pertama misionaris misionaris Pentakosta datang ke Indonesia, saudara. Nah, banyaklah orang-orang Indonesia jadi pendeta Pentakosta waktu itu ya. Kita dengar dulu sekarang gerejanya jadi GPDI itu. Gereja Pentakosta Indonesia. Semua gereja di sini yang aliran Pentakosta dulunya dari satu jalur itu saudara. Nah bapak-bapak Pentakosta pertama itu di Indonesia. Ini saya diceritain sama gembala saya dulu. Pendeta GPDI kan saudara ya. Diceritain dulu saudara. Bapak-bapak gereja Pentakosta. Oh bapak-bapak gereja. Kayak sejarah aja. Bapak-bapak pendeta Pentakosta dulu saudara, mereka tuh begitu mendengar bahwa ada mujizat di dalam Injil, mujizat dalam nama Yesus, mujizat dalam kuasa Roh Kudus saudara, mereka singkirkan semua obat. Ya, ini cuma cerita doang saudara ya, nggak usah ditiru saudara. Mereka singkirkan semua obat karena mereka ekstrim sekali. Mereka nggak mau makan obat apapun. Karena kalau mereka berpendapat kalau mereka sakit makan obat artinya mereka tidak percaya mujizat. Masuk akal nggak? Masuk akal. Ya saudara, tapi belakang-belakangan banyak korban akhirnya. Karena kurang hikmat. Itu masalah obat. Saudara tahu, pada zaman itu saya dengar cerita ini yang bisa dipercaya. Gembala saya sendiri, dia orang Pentakosta kok. Dia bilang dulu, pendeta Pentakosta dan keluarganya itu, kalau sikat gigi tahu nggak pakai apa? Sikat giginya iya, pakai abu gosok saudara. Kenapa? Odol juga obat katanya. Gitu. Ini saya cerita sedikit ya. Saya nggak ngarang-ngarang karena saya diceritain memang kejadiannya seperti itu belakangan barulah. Iya ngapain juga pakai abu gosok, ngotor-ngotorin mulut gitu saudara ya. Akhirnya pakai odol. Tapi itulah saudara. Seringkali lagi, ini banyak contoh ini kalau mencobai Tuhan. Seringkali lagi
kita. Kalau kita mau makan enak, seringkali kita berdalih, aduh enak nih. Tapi kita udah umur nih, mestinya dikurangin nih yang gula-gula gitu ya, yang garam-garam, yang gurih-gurih kurangin. Tapi makan aja lah, kan sudah didoakan. Seringkali kita gitu ya, udah didoakan, sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Enak aja, tahu bacem dibilang dikuduskan oleh darah Kristus. Darah Kristus itu membasuh dosa kok jadi buat makanan. Ya, lagi-lagi kita suka salah kaprah saudara. Nah itu juga mencobai Tuhan. Ya, tahu diri aja kalau udah kayak saya ini udah di atas 60 lah. Jaga-jaga makan, kurangin. Itulah saudara seringkali kita lupa. Mencobai Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak inginkan. Waktu berjalan terus saudara, tapi yang ketiga cepat-cepat ya saudara. Pencobaan yang ketiga. Dari ayat 8 sampai 11 lah. Sampai selesai ya. Ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudara sebenarnya klaim iblis ini juga memelintir firman Tuhan. Saudara tahu iblis di sini dia mengklaim apa? Dia mengklaim seolah-olah dunia dan segala kemegahan itu adalah milik dia. Benar gak? Orang dia bilang kalau engkau menyembah aku akan berikan. Berarti yang punya siapa menurut iblis? Dia yang punya. Dia yang punya. Saya mau tanya, yang ciptakan siapa? Tuhan. Di Kejadian 1 jelas-jelas penciptaan itu yang ciptakan Tuhan ya. Saudara ya. Allah Tritunggal. Terus iblis mengklaim, artinya iblis memelintir firman Tuhan enggak? Jelas-jelas. Iblis melintir firman Tuhan lagi. Tapi Tuhan selalu jawabnya dengan kata apa? Ada tertulis. Saudara, Tuhan selalu mengajak kita, menuntun kita untuk supaya kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Supaya kita bisa terhindar dari segala pencobaan yang seringkali iblis bisikan kepada kita. Ya saudara ya. Jadi saudara, klaim iblis ini seolah-olah emang semua kerajaan dunia ini milik dia ya saudara. Maka dia minta supaya Yesus menyembah dia. Wah kurang ajar emang iblis ini. Saudara ya. Dan Yesus akhirnya menjawab lewat firman Tuhan juga. Makanya enak kalau kita ngerti firman Tuhan saudara. Iblis ngomong apa? Ada tertulis. Saudara pernah gak? Ada nih bisikan iblis nih. Iblis itu selalu membisikkan saudara. Ntar terakhir nih saya akan ceritakan kenapa bisa begitu. Iblis selalu membisikkan kita, tapi saudara selalu harus berkata, ada tertulis. Kalau iblis tanya, tertulis di mana? Aduh, gua nggak tahu. Malu nggak? Malu, saudara. Makanya firman Tuhan harus kita ngerti, harus kita perdalam. Ya, jangan kita tiba-tiba ada tertulis, tapi kita nggak tahu. Yesus jelas sekali, dia mengutip Ulangan 6 ayat 13. Coba Ulangan 6 ayat 13 boleh dibuka. Nah, engkau harus... 6 ayat 13 ya. Engkau harus, oh ini terjemahan yang itu ya? Terjemahan yang 2 ya? Bukan? Apa saya salah? Ulangan 6, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah. Oh coba-coba ayat sebelumnya kali ya? Saya lupa. Atau saya bacakan deh. Ntar Bapak Ibu saudara baca ya di rumah. Cari. Ini jelas-jelas sekali Tuhan Yesus mengutip ini ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, itulah ya ayatnya saudara. Tuhan Yesus mengutip. Jadi maksud saya begini saudara, ketika saudara mendengar bisikan iblis saudara, Yesus mengajarkan kita ada tertulis juga ya. Itulah yang menjadi tameng kita. Saudara, kalau kita melihat ini, iblis inginnya Yesus menyembah Dia dan sampai sekarang iblis juga mau kita menyembah Dia. Iblis selalu ingin disembah, oleh karena itu iblis itu asalnya kan dari malaikat ya. Kalau kita baca Yesaya 14 ayat 12, dia tadinya malaikat yang ingin juga disembah, menyamakan diri dengan Tuhan, makanya dia dibuang ke bumi. Masih ingat ceritanya ya? Jadilah dia iblis ya. Jadi di sini Matius mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus selalu menomorsatukan Tuhan. Ya, saudara mungkin pernah dengar istilah pesugihan. Pesugihan tahu? Ya, kita bisa punya sesembahan lain, ada ilah lain,
di hadapan kita. Itu Tuhan tidak ingini. Nah, ini saya sudah akan tutup, saudara, 3 pencobaan ini. Tapi saya ingin mengakhirinya dengan sebuah kutipan yang diambil dari Lukas 4 ayat 13, saudara. Lukas 4 ayat 13 ini adalah bagian daripada pencobaan di padang gurun juga sebenarnya, ya. Tapi ini yang ditulis oleh Lukas, saudara tahu ya. Matius, Markus, Lukas seringkali 3 orang itu menulis hal yang sama, ya, cuman beda-beda kalimat aja. Nah, saudara, di Injil Lukas ini ada satu kalimat di ayat yang ke-13. Sesudah iblis akhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Coba kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin? Jangan diaminin, saudara. Kenapa? Sudah jelas-jelas Yesus menang atas pencobaan iblis ini, saudara. Terus iblis diam gitu. Terus iblis, ya udah kalah, ya udah deh, nyerah deh gua. Enggak ya, saudara. Lukas bilang, iblis menunggu waktu yang baik. Dia tidak berhasil kepada Yesus. Kira-kira iblis tahu nggak Yesus sudah tidak mempan lagi dicobai? Yakin nggak? Iblis yakin ya? Iblis yakin Yesus sudah tidak bisa lagi dicobai. Udah pamungkas semuanya, udah selesai. Gitu ya. Iblis nggak pernah kalah. Sekarang yang jadi persoalan sekarang, kenapa ditulis oleh Lukas tadi? Dan menunggu waktu yang baik. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Terus waktu yang baik untuk siapa? Iblis mencari waktu yang baik untuk mencobai siapa? Manusia, terutama murid-murid Yesus. Karena kalau dia udah gak bisa mempan ke gurunya, dia cari muridnya, kan gitu. Ya, filosofinya apa? Kungfu kan gitu ya, silat. Gurunya gak berani cari muridnya gitu, saudara ya. Nah, memang saudara, begitulah maunya iblis. Ketika dia tidak berhasil kepada Yesus, dia cari waktu yang tepat. Saudara, minta waktu lagi sedikit, saudara ya. Waktu yang tepat di dalam bahasa Indonesia, saudara, itu diambil dari bahasa Yunani, ya. Itu kairos, gitu ya. Di sini sebagian orang kenal banget dengan istilah kairos, apalagi Ibu Ati. Saya juga akrab sekali dengan kairos, karena saya juga akrab dengan almarhum Bapak Yupo terkasih, saudara ya. Nah, kairos itu adalah artinya waktu yang tepat, tetapi sesuai dengan maksud subjektifnya, si subjeknya. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini saudara, ini waktu yang tepat menurut siapa? Iblis. Kairos itu waktu yang tepat, tapi yang dimaksud kairos di perusahaannya Pak Yupo, itu waktu yang tepat menurut Tuhan. Karena kita ini, ketika kita dipilih Tuhan juga itu waktunya tepat. Semuanya tepat, ya, sesuai waktunya Tuhan. Apa bedanya waktu yang tepat, kairos, dengan waktu yang tepat yang sering kali kita pakai? Misalnya gini, saya janji dengan dokter nih, kita datang jangan terlambat ya, waktunya harus tepat. Itu kairos bukan? Bukan, saudara. Kalau kita ada janjian, itu waktunya yang tepat, itu bukan kairos. Kairos cuman berlaku untuk ketetapan si subjek. Dalam hal ini ketetapan si iblis. Tapi kita hidup saat ini, langkah hidup kita itu semua sesuai dengan ketetapan tuh, itu juga kairos, ya, saudara. Jadi saudara, apa yang kita pelajari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi satu kekuatan bagi kita. Kita harus selalu atau kita lebih harus lagi memperdalam firman Tuhan, mengerti firman Tuhan untuk kita menjadikan dia tameng di dalam upaya tipu daya iblis itu, ya. Ingat, karena Yesus tidak berhasil dicobai iblis, maka iblis mencari waktu yang tepat. Yang jadi persoalan, waktu yang tepat itu ketika menyerang kita, kita punya firman atau tidak. Amin? Amin. Kita tunduk kepala. Bersyukur, terima kasih Tuhan atas berkat kasih setia Tuhan. Kesempatan Tuhan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur apa yang Tuhan ajarkan lewat Injil Matius Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau mengingatkan kami bahwa pencobaan yang kami hadapi Tuhan seringkali membuat kami menjadi belajar
bahwa itu adalah bagian daripada rancangan Tuhan dalam hidup kami, bagian daripada keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sekalipun suatu saat kami ada di dalam pencobaan yang Kau izinkan, yaitu ujian-ujian, kami tahu itu adalah bagian dari rancangan Tuhan juga, agar kami semakin naik kelas, agar kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak Tuhan di tempat ini pada saat ini. Mungkin mereka ada yang saat ini sedang dalam pencobaan, sedang mengalami pencobaan itu. Tapi kami tahu mereka bukan jatuh dalam pencobaan, tetapi mereka sedang ada dalam ujian. Karena kami tahu Tuhan, anak-anak Tuhan ketika menghadapi cobaan, tantangan, karena Engkau sendiri yang mengizinkan, Engkau sendiri yang membawa. Seperti Yesus, Engkau bawa ke padang gurun untuk dicobai. Kami tahu Tuhan, ketika Yesus ada di padang gurun dicobai, Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Dan kami juga percaya Tuhan, dalam keadaan apapun juga Tuhan, dalam keadaan kami terpuruk saat ini, kami dalam pencobaan, kami dalam ujian, dalam tantangan, pergumulan, apapun Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau mengikut kami terus di dalam padang gurun kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kami. Dia yang telah memeteraikan kami, Dia yang telah menuntun kami, Dia yang telah mengurapi kami. Semua itu ada di dalam hati kami. Semua itu dalam diri kami. Bahkan Engkau berkata, tubuh kami adalah bait Roh Kudus itu. Terima kasih ya Roh Kudus, kalau Engkau ada dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menjagai kami sampai hari ini, dan kami percaya Engkau Allah Tritunggal juga yang akan memberikan solusi bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami hal itu semua. Bagi kami semua Tuhan yang merasa saat ini dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan, kami sadar ada waktunya iblis untuk mencobai kami, untuk membisikkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami firman-Mu. Tuhan, ajar kami, tuntun kami, agar kami semakin hari semakin mengenal Engkau lewat firman-Mu. Sehingga kami melakukan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, meskipun firman itu selesai disampaikan oleh hamba-Mu, firman itu tidak akan berlalu dengan begitu saja. Tapi dia akan tertanam dalam hati kami, akan berakar dan bertumbuh. Sehingga lewat itu semua, iman kami juga akan bertumbuh. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Yesus. Allah kami juru selamat, kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati.